Anda diam dulu. Jangan kayak penyidik nanyanya. Bukan. Kita yang meminta Karena bantuan Anda telah dia. menuduh nama Rudiana Sindan itu klien saya, wajib saya perjuangkan. Makanya lihat berkas Anda ini. diam dulu, saya lagi berbicara dengan Pak Raden. Ya. Langsung, Pak. Anda kalau bersumpah silakan bersumpah, tapi jangan memfitnah orang yang belum tentu bersalah. Saya tidak berfitnah karena saya punya berkasnya Anda telah semuanya. mengatakan klien Anda, demi Allah saya bersumpah bahwasannya yang merekayasa adalah Rudiana. Sedangkan perkara ini telah ingkrah dan dia Ya memang direkayasa, Mas. Dari tahun 2016 saya ngomong ini Anda rekayasa. telah melaporkan. Kapan dibalikin ke Bancai? Agustus, iya. Ya, sampai Agustus. Iya. Benar-benar melanggar. Wah, jahat banget itu yang apa memaksa Sudirman menandatangani pernyataan agar tidak boleh ketemu selain orang tua dan pengacara yang ditunjuk. Itu jahat banget. Entah siapapun itu, mau oknum petugas lapas maupun oknum penyidik misalnya ya, yang mencampuri ya, apalagi melarang dengan pernyataan jahat banget itu, Bu. Ayo, kapan kita laporkan? Oknum, ya Ibu koordinasi ya sama tim Pradi. Saya siap kawal, Bu, dengan teman-teman media ya. Saya kalau Cirebon selalu nih, Bu, teman-teman media itu ngawal. Ini tujuannya apa? Karena pelanggaran hukum semua ini, Bu. Supaya balik lagi ke lapas kelas 1 Cirebon, ya Bu. Nah, kalau sampai belum balik-balik lagi, Bu ya. Kalau belum sampai balik lagi ya, maka bisa juga, Bu, ini kita laporkan. Makanya dilaporkan ini mudah-mudahan, Bu, ketika diperiksa jelas ini melanggar aturan semua, nanti dikembalikan lagi. Karena mutasi atau pemindahan narapidana tadi ada ketentuan nggak boleh. Setelah balik ke lapas Cirebon, saya berharap mudah-mudahan segera dilaporkan. Siap. Oknum penyidik yang telah menganiaya, baik yang melakukan penembakan dengan peluru karet maupun yang telah menganiaya, melempari batu dan menyiram dengan air panas itu, Bu. Ya, yang mudah-mudahan segera proses, Bu, karena harapan netizen juga itu harus dilaporkan biar dihukum lah, Bu, seberat-beratnya. Pengacara Titin kembali membongkar kesaksian Sudirman yang menunjukkan bahwa telah terjadi banyak keanehan dan pelanggaran dari penyidik dan pihak lapas. Dalam wawancara bersama Tony mencatat bahwa oknum-oknum tersebut harus segera dilaporkan, karena ini menyangkut perlakuan tidak manusiawi kepada Sudirman, sama seperti Saka Tatal. Sudirman juga telah dipermainkan dan disembunyikan untuk menutupi dan menghalangi terbongkarnya kasus Vina Cirebon. Bekas tembak yang tadi disiram air panas kan ya, sudah ya, sama dilempar batu. Nah, sekarang mengenai luka yang bekas tembak yang disinyalir tidak nyamannya Sudirman, berdiri tidak kuat, duduk lama tidak kuat, tidur miring ke sini juga nggak nyaman, ke sana nggak nyaman, disinyalir akibat tembakan peluru karet. Ya, peluru karet. Iya. Di Polres Cirebon Kota. Di Polres Cirebon Kota. Ibu mulai tahunnya itu kemarin pas besok. Sudirman cerita. Jadi gini, semuanya ketujuh ke-8 terpidana ini termasuk Saka Tatal kan? Iya. Kan nggak pernah ada cerita sedetail ini. Iya. Mereka cuma disiksa gitu. Iya. Semua detail kan setelah ramai. Setelah ramai. Nah, itu juga terus kamu kenapa sih sakit, Bu? Ini kan pernah ditembak, Bu, pakai peluru karet. Dia yang cerita. Dia yang cerita. Oke. Kenapa sih Sudirman nggak bisa duduk lama? Iya, bukan waktu di Polres Cirebon Kota kan saya di Cirebon kan saya ditembak, Bu, pakai peluru karet. Berarti kan jarak dekat kalau misalnya sampai, dan itu ada cepukannya. Ibu langsung lihat tuh? Iya, kemarin. Tadi juga dilihat. Tadi lihat lagi, ada. Ibu foto nggak? Enggak, kan nggak boleh bawa. Oh iya, HP nggak boleh ya. Ada cekungannya. Ada cekungannya. Di tengah. Di sini, di sebelah sini. Oh, di agak ke atas. Agak ke atas. Ada cekungannya. Dia buka, dia kan. Dia buka. Dia buka, dibuka sama terus keluar. Biasalah ibunya sih nangis kan, bapaknya nangis. Iya. Karena dia juga tidak pernah cerita sedetail ini, walaupun sudah di lapas Cirebon waktu itu. Nggak pernah. Jadi semua anak tuh nggak pernah cerita sedetail ini. Cekungannya segede apa? Ya, telunjuk? Ya segini lah kelihatan. Panjangnya ke atasnya? Segini kayaknya. Panjang cekung gitu ya? Panjang ada pun mungkin kurang lebih 3 cm ya? 3 cm-an ya cekung ya? Nah, itu cekungannya itu apa ya? Kayak semacam bekas luka atau hanya enggak, hanya aja? cekungan. Cekung aja. Cuman saya sih ngelihatnya gini, ini anak kemungkinan patah tulang karena kita kan nanya sakitnya sakit di mana, sakit sekali
perubahan. Nyeri. Iya, sakit sekali, jadi nggak bisa duduk lama, nggak bisa tidur. Saya kalau tidur itu bangun berapa kali untuk ngerubah posisi karena sakit. Kasihan. Tapi Sudirmannya sendiri merasakan sakit itu memang karena akibat tembakan peluru karet. Iya, Sudirmannya sendiri mengatakan seperti itu ya. Dari dulu keluhannya, makanya kan Sudirman tuh memang tidak bisa bekerja terlalu keras tuh, karena nggak bisa dia. Tapi baru ngaku ditembak peluru karet itu baru kemarin, sekarang. ya setelah rame, setelah ibu jenguk. Pindahkan kembali. Oke, kan kalau ada keputusan dari lapas bahwa Sudirman dimutasi dari lapas kelas 1 Cirebon ke Sambi ke lapas Bancai, seharusnya fisik Sudirman juga berada di lapas Bancai. Iya, Ini faktanya sejak awal ya Bu tidak ada di lapas Bancai, entah di mana kan. Iya. Tapi kan sudah terkonfirmasi komunikasi Beni dengan pengacaranya Sudirman yang di Polda terkonfirmasi ada di Polda kan. Iya. Nah, terbukti Sudirman pernah besuk harus izin Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat dan dikelilingi oleh mereka. Pada aparat oknum-oknum itu Bu ya. Iya, dan dibatasi hanya ayah dan ibunya yang nggak bisa cerita apa-apa. Iya. Yang nggak bisa mengedukasi Sudirman. Betul. Ibu ya, di dalam pasal 14. Di dalam pasal 14 itu ada hak narapidana, Bu. Di antaranya yang paling penting ini, Bu ya. Narapidana berhak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. Nah, kemudian huruf D-nya ya, ayat pasal 14 ayat 1 huruf D-nya, narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Nah, kemudian huruf H-nya pasal 14 ayat 1 huruf H, narapidana berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya. Nah, Ibu ya, ini kan pengacara keluarga. Ya sudah jelas lah keluarga itu boleh, berhak. Jadi kalau ada oknum baik dari lapas maupun penyidik yang melarang Sudirman, ya Bu, untuk menerima kunjungan dari keluarganya, Bu ya, yang diwakili oleh penasihat hukumnya maupun sama-sama keluarga dan penasihat hukum, maka jelas oknum penyidik itu tidak paham aturan. Nah, bagaimana kalau ada kepentingan ya dibawa keluar dari lapas kelas 1 Cirebon? Diatur juga dalam pasal 17 ya, pasal 17 Undang-Undang Pemasyarakatan ayat 4. Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dapat dibawa keluar lapas untuk kepentingan A. Penyerahan berkas perkara, ya Bu. Kemudian rekonstruksi, B dan C. Pemeriksaan di sidang pengadilan. Sudirman ini tidak tiga-tiganya, hanya untuk diperiksa sebagai saksi pada saat Peggy tertangkap. Iya, jadi ini melanggar semua. Nah, kemudian terakhir, apabila terpaksa memang Sudirman harus dibawa keluar dari lapas kelas 1 Cirebon, maka diatur juga nih Bu dalam pasal 17 ya Bu, ayat 6 ya, jangka waktu narapidana dapat dibawa keluar lapas sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 5 setiap kali paling lama 1 hari. Sudirman berapa hari Bu? Dari tanggal 22 aja ya. Dari tanggal 22 Mei ya sampai sebulan. Sampai kapan dibalikin ke Bancai? Agustus ya. Ya, sampai Agustus. Ya. Benar-benar melanggar itu pun Bu. Kalau tidak teriak-teriak kita ya, balikin. Itu pun dibawa sehari ya. Boleh dalam pasal 17 ayat 6 itu diatur di dalam pasal 17 ayat 5-nya dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, narapidana hanya dapat dibawa keluar lapas setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dirjen Pemasyarakatan itu ada di Kementerian Hukum dan HAM, bukan di Kanwil. Jadi kita desak Bu, Kak Kanwil maupun Kalapas, mana surat izin dari Dirjen Pemasyarakatannya? Udah sehari menurut Undang-Undang Pemasyarakatan. Tidak boleh sampai bulan ini. Jadi ini sudah sangat jelas kalau Ibu pengacara keluarga Sudirman mau melaporkan menempuh upaya hukum, pertama bisa melaporkan ke Menteri Hukum dan HAM nih Bu ya, terkait dipindahnya Sudirman dari lapas kelas 1 Cirebon ya ke secara administrasi ke lapas Bancai, sementara fisiknya ada di Polda. Ini harus laporkan.